Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 28 Oktober 2025. Hari ini kita bangsa Indonesia merayakan 97 tahun peringatan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pemersatu bangsa Indonesia. Hari ini kita juga merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Yang kita rayakan hari ini adalah Simon yang bukan Simon Petrus, melainkan Simon orang Zelot. Dan Yudas yang bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas Tadeus. Simon yang disebut orang Zelot adalah saudara Yudas Tadeus dan Yakobus anak Alfeus. Ia dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Dan namanya selalu muncul dalam deretan para rasul dari keempat Injil. Ia dikenal sebagai Simon orang Zelot yang berarti yang rajin. Yang meluapkan semangatnya dengan mempelajari dan menaati Taurat. Orang Zelot adalah kelompok orang Yahudi yang sangat nasionalis dan fanatik. Mereka berpegang teguh pada Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi pada tahun 67 sampai dengan 70. Simon orang Zelot adalah orang Kanaan. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam kitab suci kecuali pencantuman namanya. Dalam buku Menologi, Santo Blasius menyebut Simon orang Zelot wafat sebagai martir di Edessa, Irak. Yudas Tadeus namanya berarti yang berani, merupakan saudara Simon orang Zelot. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggilnya menjadi rasul. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang isinya mendorong dan memberi semangat juga peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis masa itu. Yudas Tadeus adalah murid yang bertanya kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Yudas Tadeus dihormati sebagai santo pelindung bagi kasus-kasus yang secara manusiawi tidak mungkin dihadapi. Bagi mereka yang berbeban berat dan bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan pelik dalam hidup. Maka ada novena Santo Yudas Tadeus dan banyak umat yang mengalami kelegaan. Banyak umat akhirnya diberi jalan keluar atas persoalan-persoalan dan pengabulan doa-doa bersama dengan novena Santo Yudas Tadeus. Yudas Tadeus wafat sebagai martir bersama saudaranya Simon orang Zelot di Edessa, Irak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.
Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Sejarah Sumpah Pemuda awal mulanya terwujud karena adanya penyelenggaraan kongres kedua pemuda yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan ini adalah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini dihadiri oleh organisasi pemuda yang disebut Jong Java, Jong Sumatren, Bon Jongs Bataks, Bons Pemuda Indonesia, Jong Islaminten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Yang istimewa, kongres ini pertama kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolike Jongeligen Bonn KJB, yang sekarang bangunan itu baru selesai direnovasi dan disebut sebagai Graha atau Gria Pemuda yang berada dalam kompleks Gereja Katedral Jakarta. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut sebagai rasul. Menarik untuk kita cermati kata ini. Di awal kisah diceritakan Yesus yang naik dan mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dan keesokan harinya ia memilih 12 muridnya. Kemudian dikisahkan bahwa mereka turun bersama dan berhenti pada tempat yang datar untuk mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Kata yang menarik untuk kita renungkan adalah kata naik dan turun. Panggilan para murid bukan untuk berada di atas dan di tempat yang tinggi. Panggilan para murid adalah perutusan untuk merasul, untuk turun gunung, yakni untuk menjadi pelayan. Inilah juga yang menjadi panggilan kita, bahwa kita semua diutus untuk merasul, yakni untuk mewartakan kabar sukacita. Bukan hanya dalam kata-kata, namun dalam perbuatan nyata. Maka mari kita bertanya, apakah kita sudah menunaikan perutusan kita untuk turun gunung, untuk merasul, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi kabar gembira di tengah kehidupan. Semoga itulah yang mau kita perjuangkan dalam hidup kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.